ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua, kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan semua insya-Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Allahumma amin. Sebelum saya buka acara ini, boleh saya mulai acara ini dengan pantun? Boleh? Tapi kalian itu harus berkata, cakap gitu ya. Jalan mundur nabrak tukang jamu. Kok cuman kelompok yang di sini? Di sini itulah harus bersuara. Jalan mundur nabrak tukang jamu. Aku enggak bisa tidur karena mikirin kamu. Masya Allah. Ini karena jemaahnya sudah bapak-bapak, berarti judul kami, judul pengajian kita hari ini tentang bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau jemaahnya masih muda, berarti judul pengajiannya bagaimana menjemput jodoh. Jadi bapak mau yang mana? Tuh kan Bu, mereka sudah tua, tapi mereka minta judul bagaimana menjemput jodoh. La ilaha illallah. Rasanya sholat di sini Pak, Masya Allah, bukan pujian, tapi kisah nyata, seperti sholat di Masjidil Haram. Kok bisa saya mengatakan itu? Karena Masya Allah di depan saya ini hitam semua. Lalu ada ayat-ayat. Saya sangka ini saya lagi sholat di depan Ka'bah, di Hijr Ismail. Mudah-mudahan semua bapak nyampe ke sana insya Allah. Kalau kalian sudah nyampe ke kota Makkah, sholatlah 2 rakaat di Hijr Ismail. Di depan Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Siapa yang bisa sholat 2 rakaat di sana, maka dia itu seperti melaksanakan 2 rakaat di dalam Ka'bah. Kalau engkau ingin rasa bagaimana perasaan sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di dalam Hijr Ismail. Bukan semua orang yang bisa sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa sholat di dalam Hijr Ismail itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang kaya datang ke Makkah, bolak-balik umrah, haji, tapi dia itu enggak pernah sholat di Hijr Ismail. Ketika kita mengajak, ayo Pak sholat di Hijr Ismail, dia mengatakan apa? Cukup saya sholat dari hotel. Jadi sedih sekali Pak. Terus siapa yang bisa sholat di Hijr Ismail? Orang-orang jamaah yang sederhana, yang hotelnya jauh, tapi dia itu masih berlangkah kaki datang ke Masjidil Haram. Langkah yang pertama dihapus dosanya, langkah yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada bedanya sedikit. Memang betul seperti sholat di Masjidil Haram, tapi ada beda sedikit. Bedanya di mana? Bedanya di mikrofon. Mikrofon Masjidil Haram itu warnanya kuning, di sini hitam, kecil pula. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian mikrofonnya ini Masya Allah, tabarakallah. Lalu muadzin kita barusan ketika dia itu iqamat, suaranya Masya Allah indah sekali. Itulah yang bikin orang, yang menarik orang sehingga dia itu bisa sholat berjamaah. Coba kalau muadzin kita kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan itu lihat, lalu setan itu mengatakan, ini betul-betul mau ngusir kita apa enggak ya? Tapi itu Masya Allah, saya ini bangga sekali dengan muadzin kita barusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, suaranya gelegar. Masya Allah, la quwwata illa billah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya barusan
dengar cerita dari Papa bahwa di sini semua rata-rata Muslim. Bangga sekali. Beda dengan di kota-kota yang lain. Ada Muslim, ada ini, ada macam-macam. Lalu iman kita bukan naik turun, makin turun gitu. Tapi di sini Masya Allah ada pengajian, ada tahsin. Katanya dari usia kecil sampai yang enggak bergigi. Kalau Bapak mau ngetes bahwa jamaahnya ini sudah bergigi apa enggak, coba dites, coba mengatakan huruf zal, coba zabidu, coba zabidu. Kelihatan ada jamaah yang bergigi, ada jamaahnya yang enggak. Ada di sini satu, ada di sini enggak ada satu. Lalu dia berkata kayak gini, ada perbedaan antara zal dengan jim. Zabidu. Ya. Lalu yang kemudian jajiju. Contohnya apa? Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Baca. Idza mantap sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa jamaah kita Pak itu sudah bergigi semua. Coba kalau enggak bergigi Pak, pasti mereka berkata ica-ca. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian saya ini bangga, baru sekali ini saya bisa datang ke kota ini. Mudah-mudahan bukan yang terakhir bagi saya. Mudah-mudahan dari sini keluar yang punya jabatan, lalu dia itu mengatakan mari kita selesaikan Israel ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan dari sini yang keluar. Allahumma amin. Itulah harapan saya, insyaallah. Selama kita ini solat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti kita insyaallah ke depan bisa menguasai Gaza, Palestin. Allahumma amin. Lalu kemudian pengajian kami hari ini yaitu adalah tentang bagaimana cara menjemput bulan suci Ramadan. Bentar lagi kita itu akan menghadapi tamu. Tamu ini Pak akan datang dalam 1 tahun 1 kali. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya belum tentu kita itu tahun ke depan bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini. Maka kalau di tahun ini kita itu enggak jemput bulan suci Ramadan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, maka kita itu enggak akan tahu ke depan apakah akan hidup apa enggak. Karena yang namanya kematian itu enggak akan tahu engkau ini gelarnya apa, anaknya siapa, jabatanmu apa, doktor apa, ustaz apa, syekh apa, siapapun lah, enggak akan tahu. Ambillah pelajaran dari kematian Amir Al-Dhikra, anaknya Kiai Arifin Ilham. Masih muda Pak, teman saya beliau. Dulu waktu saya di Bogor, beliau selalu mengajak saya, ayo main futsal. Terus tiba-tiba saya mendengar bahwa beliau meninggal. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita itu harus siap-siap menghadapi sakratul maut. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaallah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. 5 cara untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya, itu yang bunyinya di dalam Al-Qur'an, duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah. Itulah yang namanya hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah taubatan nasuha. Ya amanu tubu
توبة نصوحا. Mengatakan Allah gitu. Terpaksa. Coba kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Yaitu adalah taubatan nasuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lupa pula hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berdosa lalu kemudian setelah berdosa dia itu ngapain? Thumma yaktasil, mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat? Yaitu adalah seperti mandi biasa. Belum tahu sampai sekarang cara mandi taubat, pergilah ke sungai atau pergilah ke laut. Di sini ada sungai? Ada. Pergilah engkau ke tengah sungainya, pergilah ke tengah sungai, insya-Allah kalau engkau sudah nyampe tengah sungai, dosa-dosanya engkau hilang, engkau juga hilang. Sudah tahu kan? Itulah cara mandi taubat. Kalau engkau ini sudah dosanya hilang, alhamdulillah. Kalau engkau juga hilang, innalillah. Dua-duanya alhamdulillah. Itulah cara mandi taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, thumma yaktasil, lalu kemudian mandi taubat. Setelah mandi taubat, thumma yatawadda, lalu kemudian ambil wudu. Kenapa? Apa hikmahnya kalau kita itu berwudu? Kenapa kalau mau ngambil air harus kayak gini? Kenapa enggak gini? Kenapa? Apa hikmahnya? Supaya air itu masuk ke sini, Pak. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Adfaraka kukumu fa inna asyaitana yaq'udu ma tala minha." Karena sesungguhnya setan itu mengintip-mengintip di sini, sembunyi-sembunyi di dalam kuku kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang suka memanjangkan kukunya, enak sekali. Gimana makanannya? Enak. Apa resepnya? Ini. Kukunya hitam-hitam sekali. Oleh itu maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, adfaraka, itulah hikmahnya kita ngambil air kayak gini, Bang. Itulah hikmahnya, Bang, supaya ini masuk airnya ke sini, lalu tetes dari sini. Coba kalau kita itu ngambil air kayak gini, Bang, itu enggak akan masuk ke dalam. Oleh itu maka itu semua ada hikmahnya. Masya Allah, tabarakallah. Nabi itu enggak pernah sekolah doktor, profesor, S1, S2, S3, tapi beliau ngasih kepada kita itu pelajaran bahwa kita ini harus teliti kalau mau berwudu, Pak. Kalau mau berwudu itu harus teliti, Bang. Apalagi maaf cakap. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam marra bil qabrain. Lalu suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam jalan di suatu kuburan, lalu tiba-tiba di dalam dua kuburan ini muncullah suara. Suara yang pertama, kana yamshi bin namimah. Nabi itu bertanya, kenapa ini bersuara? Kenapa ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kana yamshi bin namimah, karena dia itu membawa omongan-omongan yang enggak jelas, karena dia itu membawa omongan-omongan kotor, karena dia itu membawa omongan-omongan seperti ghibah. Oh, ini gini. Tahu enggak kata dia tentang kamu gini. Itulah yang artinya kana yamshi bin namimah. Lalu yang kedua, ini kenapa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia itu kalau pipis, setelah pipis dia itu enggak membersihkan alatnya dengan cara yang benar. Banyak di antara kita kalau dia pipis dia itu enggak peduli. Dia pipis dengan cara berdiri. Dia itu enggak tahu bahwa menetes ke celananya, bahwa menetes ke kakinya, bahwa menetes ke semualah. Tapi dia itu enggak peduli. Ingat, Allah itu akan azab engkau kalau engkau ini enggak peduli dengan pipisnya engkau. Maka engkau ini harus diteliti pipisnya engkau. Ketika engkau ini pipis, Bang,
Sebelum engkau ini keluar dari WC, maaf cakap, engkau ini ketika lagi duduk, ketika lagi pipis, batuklah 3 kali. Bukan batuk kayak gini, dari sini enggak, batuklah dari sini. Gimana caranya? Supaya habis bang, supaya keluar bang. Ini ilmu bang, jangan disempelekan, jangan diremehkan bang. Karena ini kalau enggak disampaikan sama saya nanti hari kiamat, nanti saya ditanya, Abdul Basit pernah sampaikan apa enggak? Maka saya itu harus sampaikan. Setelah selesai dari itu, alatnya engkau ini dari ini alat maaf, ini alatnya laki-laki. Ini harus digini, harus dibersihkan dengan cara yang benar sampai keluar. Setelah itu barulah keluar, lalu kemudian ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, lalu kalian itu baca doa. Doa apa? Allahumma asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Doa ini selalu dibacakan oleh kita, tapi kita itu lupa, enggak faham apa artinya atau lupa dengan maknanya. Sedangkan makna ayat, sedangkan makna doa itu luar biasa bang. Apa artinya? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah saya salah satu hamba-Mu yang selalu bertaubat kepada Engkau. Bayangkan guys, bayangkan bang, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu Nabi. Dalam satu hari beliau istighfar 70 kali. Itu Nabi. Wa fi riwayatin 100 kali. Ada riwayat lagi beliau Nabi itu istighfar dalam satu hari 100 kali. Itu Nabi bang, yang sudah dijamin oleh Allah. Kita setelah selesai sholat, enggak mau istighfar, enggak mau berdoa, enggak mau apa. Seminim-minim doa bang, yaitu adalah satu. Apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakanlah orang tuanya engkau. Orang tua itu enggak berharap dari kita banyak, cuma doa. Oleh itu maka doakanlah mereka. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah saya salah satu hamba-Mu yang selalu bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah saya salah satu hamba-Mu yang selalu suci bersih ya Allah. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Walaupun engkau ini banyak dosa bang, saya ini juga banyak dosa. Bukan orang soleh saya. Saya ngaku bahawa saya ini banyak dosa. Lebih bagus engkau ini berkata banyak dosa daripada engkau ini sok-sok suci. Nabi aja yang bersih, enggak pernah berdosa, Nabi istighfar dalam satu hari 70 kali. Apa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Doa yang terakhir yaitu adalah waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah saya salah satu hamba-Mu yang dari golongan dan yang dari kelompok orang-orang saleh ya Allah. Ingat, nanti kita itu akan masuk surga bersama kelompok kita, bukan sendiri-sendiri. Akan masuk sama Bapak Haji Dr. Masya Allah Syarifuddin, akan masuk sama ketua MUI. Kita itu akan ikuti grup kita bang. Siapa ketuanya kita akan ikut sama dia. Bukan kata saya, itu kata Allah. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Memang waktu kayak gini itu waktu-waktu siang, waktu lapar. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti kita itu akan masuk surga bersama kelompok kita. Bayangkan kalau kelompok kita itu Bapak Haji Syarifuddin, lalu ketua MUI, mereka yang ketua. Saya yang ceramah nanti. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini penghuni surga insya Allah.
waj'alni min ibadikas salihin. Ma min muslimin yudhnibu dhanban thumma yaghtasil thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain. Setelah itu semua solatlah 2 rakaat. Niatnya apa? Usalli sunnat at-taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Apa ayatnya? Bebas. Kapan waktunya? Bebas. Enggak ada waktu khusus untuk solat sunnat taubat. Kapan engkau mau laksanakan, laksanakanlah. Mau baca usolli, alhamdulillah. Enggak mau baca usolli juga enggak apa-apa. Yang penting jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Ini ada kelompok mengatakan usolli sunnatan, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Ini ada kelompok yang enggak suka mengatakan usolli. Mereka berkelahi. Dulu ada 2 kelompok yang suka berkelahi sampai jam 2 malam gara-gara usolli enggak usolli. Tapi alhamdulillah zaman sekarang enggak ada berkelahi lagi. Kenapa? Karena dua-duanya enggak sholat subuh berjamaah. Betul kan? Di Makkah kita itu yang pakai usolli, alhamdulillah. Enggak pakai usolli, alhamdulillah. Ada yang takbirnya gini, ada yang gini, ada yang gini. Tapi itu di Makkah semua enggak ada yang berantem, enggak ada yang berkelahi. Semua mazhab ada di sana. Jadi pas saya nyampe Indonesia ini berkelahi, ini berkelahi. Aduh. Kalau kita yang muslim yang berkelahi gara-gara usolli atau enggak pakai usolli, yang ketawain kita siapa? Babi. Yang enggak pernah sholat. Untung saya itu enggak sholat. Betul kan? Oleh itu maka jangan berkelahi. Yang pakai usolli dia itu mau menjauhkan rasa waswasah, lidaf'il waswasah, menjauhkan rasa waswasah. Karena ada di antara kita itu kalau sholat Allahu Akbar. Ini sholat duhur apa asar ya? Ini sholat subuh apa qobliyah subuh ya? Ini tahiyat masjid apa sunat hajat ya? Itu selalu waswas. Maka boleh kata Al-Imam Asy-Syafi'i lidaf'il waswasah, untuk menjauhkan rasa waswasah. Usolli sunnat at-taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu abang ini mengangkat tangannya, mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama untuk menjemput bulan suci Ramadan, hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hablum minan nas. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia. Tidak ada gunanya kita ini bolak-balik umrah, haji, banyak ibadah, banyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, tapi kita ini memutus tali silaturahim. Tidak ada gunanya guys. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga engkau yang mutus tali silaturahim. Kata Nabi, siapa yang menyambung tali silaturahim, mana habba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin dilancarkan urusannya, mana habba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Diluaskanlah ilmunya, diluaskanlah hartanya, diluaskanlah semua, maka hendaklah engkau ini nyambung tali silaturahim. Saya doakan semua bapak-bapak yang ada di sini insyaallah bisa menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak tanahnya, banyak motornya, banyak bininya. Amin ya Allah. Astagfirullah. Cuman saya mancing mereka amin. Ketika saya ada di Masjidil Haram, waktu saya ada di Masjidil Haram Pak, di Makkah, di depan Ka'bah, doa saya itu cuma 2. Waktu saya masih kecil, masih muda. Sekarang juga masih kecil, masih muda. Saya itu usia saya alhamdulillah 25. Masih muda, masih cute, masih imut, masih laku. Alhamdulillah. Ketika saya ada di depan Ka'bah, doa saya itu waktu itu dulu cuma 2. Ya Allah, apa? Ya Allah, banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak bini, banyak duit, banyak bini. Itu doa saya. Kalau engkau berdoa di sana pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Oleh itu maka ketika bapak nyampe ke sana, enggak usah banyak bingung. Ini saya mau doa apa ya? Mau doa apa? Ungkapkanlah, keluarkanlah. Kalau mau berdoa itu enggak harus semua dengan bahasa Arab.
Ya, kalau mau berdoa dengan bahasa Arab cukup 4 syarat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Enggak ada selawat ke baginda Nabi di pertama, ada di tengahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enggak ada di tengahnya. Ini menunjukkan bahawa doa saya ini diterima oleh Allah di kota ini. Saya ini belum doa langsung dikasih minum. Bentar lagi datang makan. Saya ini ngasih kode. Engkau faham alhamdulillah, enggak faham alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya mau datang Pak dari Makassar mau datang ke sini, kan ini termasuk safar. Kalau engkau mau sholat jamak takdim dengan takhir, syaratnya itu yang pertama harus safar, harus lebih dari 89 kilo. Ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 90. Saya ini termasuk musafir dari Makassar ke sini. Biasanya kalau orang musafir itu mau safar, dia itu selalu membaca doa apa? Doa safar. Apa doa safar? Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Tapi saya itu enggak baca doa safar. Saya baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Tidur dari Makassar nyampe sini terasa seperti 5 menit. Bangun Ustaz, sudah nyampe. Kok sudah nyampe? Itulah keindahnya bapak-bapak, abang-abang. Kalau mau safarnya jauh, supaya engkau ini enggak terasa capek, bacalah doa tidur. Bagus sekali. Saya sering amalkan itu. Naik pesawat, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Masya Allah, bagus itu. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Kalau enggak ada di pertama berselawat ke baginda Nabi, ada di tengah. Enggak ada di tengah, ada di ujungnya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina. Kalau bermula wa salla, maka ujungnya wa sallam. Kalau bermula wa salli, maka ujungnya wa sallim. Kalau enggak ada bersalawat ke baginda Nabi, enggak ada sama sekali di dalam doa, berarti doanya engkau ini enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Di dalam solat kita itu mau tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Berselawat ke baginda Nabi. Oleh itu maka selalu berselawat ke baginda Nabi. Kalau ada yang mengatakan enggak boleh berselawat, enggak boleh puji-puji Nabi, kata siapa enggak boleh? Di zaman Nabi ada 2 orang yang selalu puji-puji Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi dipuji, apakah Nabi itu melarang beliau? Oh sungguh, bid'ah ini. Enggak, Nabi itu senyum, sakata wa tabassama. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini harus selalu memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah. Kalau enggak hafal, enggak apa-apa Pak. Yang penting pura-pura ikut sama saya. Yang penting mulutnya engkau kayak gini. Coba. Ya Sayyidi ya Rasulullah ul jah indallah. Berselawat ini, cobalah kita selawat yang kedua. Qamaru
qamarun sidna nabi. Ayolah Pak. وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آدي يا رسول الله. Apa artinya wakaful Mustafa kalwardi nadi? Dua telapak tangannya Nabi itu bang, itu guys, kalwardi nadi, baunya, keringatnya Nabi itu bang, Masya Allah. Wa itruha yabqa idha massat ayadi, keringatnya Nabi itu bang, kalau letak di tangan kita pasti akan lengket dan enggak akan hilang selama 3 hari. Itu bau, itu keringatnya Nabi. Masya Allah, lengket dan enggak akan hilang selama 3 hari. Persis seperti bau kita. Kalau kita itu enggak mandi 1 hari, aduh harumnya, lengketnya minta. Kalau kalian mau tahu bagaimana baunya keringatnya Nabi alaihi salatu wassalam kayak gini. Ini namanya parfum kasturi. Persis kayak gini keringatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kan? Mau? Belilah. Ya, akan bagi-bagi insyaAllah. Harus beli dulu. Ini abang saya yang punya, Abang Chandra. Ini asli dari Makkah. Kalau mau tahu ini asli dari Makkah apa enggak? Kalau seperti air berarti itu enggak asli. Tapi kalau maaf cakap, tebal sekali seperti itu, seperti sperma, maka ini asli sekali. Kalau kalian mau langsung beli dari Abang Chandra. Berdirilah, berdiri. Ini Masya Allah banyak parfumnya, banyak juga duitnya, banyak juga bininya. Aminin dah. Kita ini harus, Masya Allah. Itu artinya bang, itu artinya lagu itu bang. Masya Allah, wa kafful Mustafa kalwardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi. Keringatnya Nabi itu harum bang, seperti parfum kasturi. Masya Allah. Lalu kemudian wala dhillun lahu bal kana nura. Allah Allah. Nabi itu kalau jalan di suatu tempat bang, itu enggak ada gelapnya. Apa namanya bahasa Indonesia? Ini apa? Bayang-bayangannya itu enggak ada. Yang ada apa? Cahayanya Nabi alaihi salatu wassalam. Wala dhillun lahu. Nabi itu kalau jalan di suatu tempat enggak ada bayang-bayangannya. Bal kana nura. Nabi itu secercah cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa artinya Al-Madinah Al-Munawwarah? Kota Madinah Al-Munawwarah yang bercahaya, yang secercah cahayanya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa mati di kota Madinah. Amin. Emang bisa request? Bisa, kata siapa enggak bisa? Bisa insya-Allah. Selama kita itu minta dari Allah di dalam sujud, maka kita itu bisa insya-Allah. Kalau mau minta mati dalam keadaan husnul khatimah di kota Madinah, maka mintalah ketika engkau sujud. Apa doanya? Ya Allah, amitni ala husnil khitam. Matikanlah ya Allah saya dalam keadaan husnul khatimah di tempat yang paling mulia ya Allah. Di mana tempat yang paling mulia? Fi ahsani maqam, bersama Nabi. Fi ahsani maqam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di sampingnya siapa? Ma'an Nabi Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, man mata bil Madinah, siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka dia itu wajib mendapat syafaatku. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam.
Hadis itu artinya siapa yang bisa meninggal di sana, bukan artinya kita datang ke kota Madinah lalu kita bunuh diri atau kita samurai. Enggak. Man mata bil Madinah, siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, mintalah dari Allah, ya Allah, matikanlah saya ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Di tempat yang paling mulia ya Allah. Di mana tempat yang paling mulia? Di kota Madinah, fi ahsani maqam ma'an Nabi Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau kalian kenal sama Mbah Maimun Zubair, kenal? Tahu? Mbah Maimun Zubair ini Pak, lahir di Indo, belajar di Makkah, balik mengajar di Indo juga. Sebelum beliau balik ke Indonesia, beliau itu enggak mau melepaskan, enggak mau jauh dari gurunya. Gurunya bernama As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bayangkan, beliau itu enggak mau jauh dari gurunya. Beliau itu mengatakan kepada gurunya, saya ini enggak bisa jauh dari engkau, wahai guruku. Lalu apa kata gurunya? Ini cuma kata-kata, bukan doa. Lalu apa kata gurunya terhadap Mbah Maimun Zubair? Nanti engkau kalau datang ke sini, kuburnya engkau di samping saya. Cuman kata-kata Bang, bisa terjadi doa. Apa yang terjadi? Ketika Mbah Maimun Zubair di usia 94 tahun, beliau datang ke kota Makkah mau melaksanakan ibadah umrah dengan haji. Tiba-tiba beliau meninggal di kota Makkah. Di mana kuburannya? Di samping gurunya. Di samping gurunya itu kuburan siapa? Kuburan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini mintalah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau ini lahir di sini, belajar di sini, semualah di sini, mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk menjemput bulan suci Ramadan, yaitu adalah hablum minallah, perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia. Suatu ketika Nabi nanti aja. Hablum minan nas, perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu adalah bacalah Al-Quran. Saya ini enggak harus banyak cakap di sini untuk baca Al-Quran, karena di sini sudah ada kegiatan untuk membaca, untuk tahsin Al-Quran. Maka abang-abang, bapak-bapak yang sok sibuk di dunia ini, maka ikutilah tahsin ini. Supaya apa? Ingat, yang akan jadi teman kita nanti di kuburan bukan kawan, bukan lawan, bukan keluarga, bukan jabatan, bukan siapa-siapa. Yang akan jadi teman kita nanti di kuburan yaitu adalah Quran. Bahkan yang akan jawab semua pertanyaan mungkar nakir itu bukan kita. Yang akan jawab yaitu adalah amalan-amalan kita, Quran kita, yaitu adalah Quran. Oleh itu maka bacalah Al-Quran. Enggak bisa hafal Al-Quran 15 juz, enggak bisa 15 juz 30. Ayah saya, ibu saya bukan seorang kiai, bukan seorang nyai. Mereka itu enggak hafal Al-Quran. Tapi apa kata ayah saya kepada dirinya? Apa kata orang tua saya kepada dirinya? Walaupun saya ini enggak hafal Al-Quran, mesti anak-anak saya itu harus hafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah terjadi. Kita ini 10 Pak. Masya Allah, 10 anaknya. Dan Alhamdulillah 10 ini semua hafal Al-Quran. Ini saya cerita bukan karena sombong. Ini saya cerita kepada kalian supaya kalian juga mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya keturunan-keturunannya engkau ini juga bisa menghafal Al-Quran. InsyaAllah, Allahumma amin. Ibu saya, guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu kita. Ibu saya itu bukan nyai, bukan hafizah, bukan ustazah, tapi dia cerdas sekali. Masya Allah. Apa kata ibu saya? Walaupun saya itu enggak hafal, tapi mesti anak-anak saya itu hafal Al-Quran. Bagaimana cara ibu saya mengajarkan kepada anak-anaknya menghafal Al-Quran? Caranya mudah sekali. Caranya lucu juga. Sambil dia masak, dia membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallaili idha saja. Kurang sedap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sambil masak dia baca Al-Quran. Itu ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman sekarang, हमको इसी चुरा लो
Dijawab sama suaminya, dijawab sama anaknya, pantesan anaknya Syarukan. Ingat bang, yang akan kalimat apa yang engkau sering disebuti, itulah yang bisa dibawa sama engkau ketika menghadapi sakratul maut. Kalau suka lagu-lagu, itulah yang bisa dibawa sama engkau. Abang-abang ini yang suka TikTok, yang sedikit-sedikit terpesona, aku terpesona. Nanti malaikat maut yang akan jemput engkau. Lalu malaikat maut yang berkata, aku terpesona. Harus tahu rasa. Oleh itu maka selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Semua yang ada di dunia ini bang, semua yang ada di bumi ini pak, kalau kita buang ini bisa jadi sampah. Kalau kita buang HP ini bisa jadi sampah. Kalau kita buang surban ini, surban akan jadi sampah. Kalau kita buang banner ini, mikrofon ini, semua yang kita buang bisa jadi sampah. Tapi kalau kita buang Al-Quran, siapa yang akan jadi sampah? Kita yang jadi sampah, bukan Al-Quran. Oleh itu maka memuliakanlah Al-Quran. Selalu datanglah ke sini mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ini dekat, kalau kabupaten ini dekat dari Makassar, selalu insya-Allah saya datang dalam 1 bulan. Insya-Allah. Saya ini ngasih kode supaya diundang terus. Masya Allah, tabarakallah. Saya itu bangga. Rasanya di sini bukan seperti ceramah, enggak seperti saling mengingati aja. Masya Allah, tabarakallah. Ya ayyuhal muzammil. Bayangkan menantunya bapak kayak gini. Luar biasa. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Bayangkan kalau menantunya atau adiknya engkau kayak gini, luar biasa. Tapi Masya Allah, di Indonesia ini yang selalu membaca Al-Quran yaitu adalah CD. Barusan pas saya nyampe yang lagi ngaji itu CD. Di mana korinnya? Saya berharap insya Allah setiap bulan kalau bisa di sini di masjid ini kalau bisa bikin lomba. Lomba apa? Lomba azan untuk anak-anak muda. Supaya mereka itu bisa melatih bagaimana menjadi sebagai orang muadzin atau imam. Sudah muda, enggak mau berazan lagi. Alah, bencong sekali ya. Harus berazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus suaranya kayak gini. Supaya orang kalau dengar, oh ini sudah masuk waktu sholat. Supaya setan itu kalau mendengar azan itu dia langsung lari. Tapi yang terjadi apa kisah nyatanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini betul mau mengusir kita apa enggak? Ini bukan mengejek, tapi kisah nyata. Coba kalau muadzin kita seperti Bilal, Masya Allah. Hayya 'alas salat. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, kalau mau nerima menantu, kalau ada laki-laki mau nikah sama anaknya engkau ini harus bikin tes azan. Sini engkau ini mau jadi suami anak saya, sini azan. Bisa azan apa enggak? Kalau bisa azan, suruh jadi imam. Kalau bisa jadi imam, alhamdulillah. Enggak bisa jadi imam, tapi saya yakin bahwa dia itu akan bisa. Jadi imam zuhur, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan, kalau mau tes dia itu teslah waktu sholat maghrib. Coba. Dia akan bisa baca Al-Quran apa enggak? Allah. Usalli. Allah. Usalli. Sampai kapan engkau ini usalli? Teslah dia, Pak.
Bapak ini harus tahu menantunya ini seperti apa. Bukan cuma dilihat karena duitnya, hartanya. Harta itu akan binasa. Oleh itu maka harus dites. Jangan tes saya. Kalau kalian tes saya pasti kalian nerima saya. Harus dites Pak. Tes azannya, tes imamnya, bisa jadi imam apa enggak. Tes disuruh paling berat bagi anak-anak muda kalau disuruh jadi khotib. Kalau enggak percaya coba. Pasti mereka Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teslah mereka. Abang-abang ini jangan sok-sok ganteng doang jemput di depan gang. Tidak ada gunanya engkau ini. Harus dites. Yang pertama, perbaikilah hubungannya engkau dengan Allah. Yang kedua, perbaikilah hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga, bacalah Al-Quran. Yang keempat, yaitu adalah sedekah. Setiap hari, apalagi ini hari Kamis. Hari Kamis ini bang, salah satu keutamaan hari Kamis, yaumun turfa'u fihi al-a'mal. Yaumul Khamis, semua catatan amalan kita pada hari Kamis itu akan dilapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya itu paling cinta, paling suka ketika catatan malaikat itu diangkat, dilapor kepada Allah, dan saya di dalam keadaan lagi berpuasa. Enggak bisa berpuasa, bacalah Al-Quran. Maka itu saya itu bahagia sekali ketika Bapak Dr. Syarifuddin mengatakan bahwa di sini ada yasinan. Masya Allah, lanjut. Itulah hikmahnya orang-orang Indonesia selalu membaca surat Yasin pada malam Jumat. Masya Allah, itu sunnah, bagus, dilanjutkan aja. Karena keutamaan surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa wa yassarahu Allah. Segala urusannya engkau, kalau di dalam itu ada kesulitan, dengan surat Yasin pasti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada dua doa dari malaikat yang enggak harus diaminkan oleh kita. Kenapa? Karena dua doa ini sudah diterima oleh Allah, sudah diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Yaitu adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berikanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah hartanya, mobilnya, tanahnya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Itu doa malaikat enggak harus diaminkan karena sudah diijabah oleh Allah. Itu bagi orang-orang yang sedekah. Sedekah duit, enggak bisa sedekah duit, sedekah makanan, enggak bisa sedekah makanan. Paling minim untuk sedekah yaitu adalah senyum. Jumpa sama imam, jumpa sama muadzin, jumpa sama tukang parkir, jumpa sama saya, jumpa sama jamaah, jumpa sama istrinya, jumpa sama istri orang. Nah, itu masalah itu. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Maka kalau enggak bisa sedekah duit, sedekah makanan, enggak bisa sedekah makanan, senyum. Engkau gila, engkau bahlul. Senyum Pak, enggak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Perbaikilah hubungan dengan Allah, perbaikilah hubungan dengan sesama manusia, bacalah Al-Quran. Lalu yang keempat sedekah, lalu yang terakhir yaitu adalah doa. Mimbarnya Nabi itu 3 lantai. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ada di atas mimbar lagi menyampaikan khutbah. Ketika beliau menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada orang di pintu, orang Badawi mengatakan di saat Nabi lagi menyampaikan khutbah, dia berdiri lalu berkata apa? Ya Rasulullah, halakatil amwal. Semua harta kita, onta kita, semua dagangan kita itu mati ya Rasulullah. Apa responnya Nabi? Gimana responnya Nabi? Apakah Nabi itu langsung mengusir beliau? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Keluar. Nabi itu bukan kayak gitu. Nabi itu rahmatan lil alamin. Kita baru belajar, baru jadi ustaz. Saya yang benar, kalian di neraka. Apalah engkau? Memang neraka punya engkau? Yang masuk surga engkau sama gurunya.
Surga ini buat kita ini semua. Oleh itu maka kita ini harus jadi seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Mimbarnya Nabi itu 3 lantai. Ini berapa lantai? 1 lantai. Berarti mimbar ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Coba kalau saya kayak gini, pasti saya diusir. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ada di atas mimbar lagi menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada orang berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Gimana responnya Nabi? Langsung Nabi itu mengangkat tangannya ke atas. Nabi itu kalau berdoa, guys, Nabi itu kalau berdoa dari isya sampai subuh, itu Nabi. Kita setelah selesai sholat, gak ada waktu sama sekali. Nabi itu kalau mau berdoa lama dari isya sampai subuh. Nabi itu kalau mau berdoa mengangkat tangannya ke atas. Ketika Nabi itu lagi sedang berdoa, semua kata sahabat-sahabat Nabi yang di bawah, ketikanya Nabi itu kelihatan. Hatta yura bayada ibtayhi, ketikanya Nabi itu kelihatan. Nabi kalau berdoa lama, mengangkat tangannya, lalu kulitnya putih, ketikanya putih. Itu Nabi. Kita pendek, pesek, hitam, ketikanya hitam. Itu kita kan? Kita kalau mau berdoa kayak gini tangannya. Nabi kayak gini, kita kayak gini. Ini tangan kita di atas paha. Khatib lagi gas, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita kayak gini. Ini tahu apa artinya? Ini artinya, ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Mau dikasih-kasih, enggak mau dikasih, saya terima. Ya Allah, sombong kali kamu. Angkatlah tangan ini, mintalah dari Allah. Kalau mau berdoa seperti Nabi, enggak harus lama-lama. Enggak harus lama-lama. Kenapa? Mana tahu di samping kita itu pingsan dengan bau keteknya. Sudah hitam, sudah pesek. Ketikanya hitam pula, lalu berdoanya lagi. Astagfirullah. Mintalah dari Allah. Kalau mau berdoa, ya Allah, lancarkan urusan kami, ya Allah, mudahilah usaha kami, ya Allah, temuilah saya sama jodoh saya, Allah. Abang-abang ini yang belum nikah, ini ada doa untuk menjemput jodoh. Mau? Yang berkata mau Bapak? Bukan abang-abang. Doa untuk menjemput jodoh yaitu adalah satu. Apa doanya? Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Ringkas sekali, enggak harus banyak. Masya Allah, tabarakallah. Hadza wallahu a'lam wa 'ilmuhu wa tam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. In ahsantu fa'inuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin abang, kakak, bapak ini tersinggung, maka maafkanlah saya. Lebih bagus saya ini minta maaf dari sekarang daripada nanti di hari kiamat. Saya cari bapak di hari kiamat juga ada. Di sini aja setelah selesai acara ini saya cari bapak sulit sekali. Apalagi nanti di hari kiamat. Maka saya minta maaf dari kalian. Saya minta maaf. Dimaafin apa enggak? Wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila semua kata-kata saya ini benar, berarti itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Lalu kemudian sebelum saya tutupi acara ini, ada permintaan dari saya. Saya minta satu dari kalian, wahai jamaah. Saya minta satu dari kalian. Apa permintaan saya? Tolong doakanlah saya. Doakanlah saya. Apa doanya? Yaitu adalah, ya Allah, matikanlah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Diaminin pula demi namanya. Ya Allah, matikanlah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Enggak diaminkan. Amin. Orang kaya, amin. Orang miskin, mati. Jamaah, mati. Ustad, jangan dulu lah Pak. Saya ini mau balik ke Makassar, masih ada 2 titik Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita ini panjang umurnya, banyak amalnya. Amin. Kalau minta dari Allah panjang umur, mintalah juga dari Allah banyak amal. Panjang umur enggak banyak amal percuma Pak.
Oleh itu maka mintalah dua, panjang umur, banyak amal. Dan tambah lagi kalau engkau ini mau. Apa yang mau ditambah terserah engkau. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya tutup acara ini, sebelum kita berdoa bersama, apakah ada pertanyaan?